Amin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Sautuna dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ubaidullah. Malam ini saya akan mendampingi Al-Ustadz Wildan LC Hafizullah. Beliau akan berbicara nanti dengan tema siapa idolamu. Nah, tentu sebelum kita masuk pada substansi apa yang kita akan bicarakan, tentu saya ingin memberikan sedikit pengantar ya, terkait dengan tema ini. Ya, ketika kita berbicara tentang idola, yang kita yang kita jadikan panutan ya. Nah, nanti beliau akan membahas terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu para sahabat Sautuna dimanapun Anda berada, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Langsung saja saya ingin berikan waktu kepada Al-Ustadz Wildan LC tentang apa idola itu ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu alladzi arsalahu Allah rahmatan alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jazakallahu khairan fa uwidallah Abu Fayyad hafizakallahu ta'ala atas kesempatannya, dan terima kasih telah hadir di sini menggantikan Al-Akh Abu Syakilah, Abu Aqilah, yang pada malam hari ini mewakilkan kepada Abu semua ini. Abu sudah Abu sekarang. Masyaallah. Jazakallahu khairan kepada moderator kita yaitu Hashim Abu Anas. Insyaallah mengenai bahasan masalah idola, atau mungkin kita sekarang bahasa orang sekarang idol. Makanya muncullah acara-acara televisi idol atau Indonesian Idol dan yang lainnya. Idola, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, itu artinya pujaan hati atau orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, dan juga yang lainnya. Jadi kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, tentu kita punya sang idola, sang pujaan hati. Dengan tanpa dipaksa pun kita sudah punya sebenarnya, baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. Cuman terkadang kita itu mengidolakan seorang karena penampilannya, karena dia cantik, karena dia tampan, karena dia mungkin bisa nyanyi, suaranya bagus, atau yang lain hanya karena yang lainnya. Jarang kita mengidolakan seorang itu karena akhlaknya, karena keimanannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasan kita pada saat ini adalah siapakah yang kita kagumi sehingga kita berhak menjadikan itu sebagai idola kita. Dan demikian kita bisa mencontohi dia dalam segala hal, terlebih lagi dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, tadi kan sudah dibahas semantum Ustaz, terkait dengan idola itu apa. Ternyata orang yang kita kagumi, kita sayangi, kita cintai. Tapi sekarang ini banyak di antara kita, terutama umat Islam ini, mengidolakan orang-orang yang secara karakter akhlak itu tidak mencerminkan. Bisa kita jadikan contoh lah, misalnya kita mengidolakan salah seorang artis, ya, pemain bola yang tidak, ya pokoknya tidak mencerminkan sesuai dengan karakter keislaman kita. Nah, sekarang kira sejauh mana pentingnya kita mengidolakan sesuatu itu? Karena ini akan berimbas kepada
bagaimana sesuatu yang kita idolakan dapat kita jadikan sebagai, dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kira-kira sejauh mana pentingnya kita mengidolakan sesuatu? Nah, masalah idola ini dalam agama disebut dengan al-wala dan al-bara. Al-wala itu adalah kecintaan kita kepada seorang, dan juga al-bara yaitu berlepas diri kita kepada seorang. Kenapa ini penting? Bahkan ini bagian dari akidah kita sebagai umat Islam. Kalau kita salah mengidolakan seorang, atau bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, ada orang yang mengidolakan orang kafir misalnya. Sekarang kan banyak orang yang mengidolakan pemain bola, yang mungkin semuanya kebanyakan kafir. Mengidolakan artis Korea misalnya, karena mungkin kafir. Artis Ingat, India gitu kan. India semuanya, baik Indonesia ataupun luar negeri ataupun negeri. Ingat, kalau orang itu mengidolakan seseorang, ingat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai, yang ia idolakan. Ketika dia mengidolakan main bola yang kafir, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan orang yang ia cintai atau orang yang lainnya. Makanya sebagai seorang muslim harus berhati-hati siapa yang dia idolakan itu. Jangan sampai nantinya dia akan walaknya itu, kecintaannya itu kepada orang kafir. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara, orang kafir lah, yang tidak beragama Islam. Apa kata Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Rasulullah Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan pernah rela kepadamu sampai kamu ikut agama mereka. Dan juga dalam hadis yang lainnya dan juga sabda yang lainnya, bahwasannya Nabi menjelaskan seorang itu ketika cinta kepada orang, otomatis dia akan mengikutinya. Begitu gaya pakaiannya, gaya bicaranya, bahkan sampai gaya jalannya pun dia ikuti. Bahkan mungkin foto-fotonya dipajang di kamarnya. Apa yang dikhawatirkan? Khawatirkan apa? Kalau dia orang kafir, kemudian dia ikut-ikutan dengan mereka, sampai dengan gaya rambutnya, gaya bicaranya, bahkan mungkin postur tubuhnya itu. Orang misalnya ketika dia mengidolakan Superman misalnya, maka semuanya itu seperti Superman. Ketika dia mengidolakan Dora misalnya, atau apapun itu, dia akan ingin seperti itu. Ini sudah masuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an," dan seterusnya. Wahai muslimin, wahai kaum muslimin, sungguhnya kalian akan mengikuti jejaknya orang sebelum kalian. Orang Islam itu akan mengikuti jejaknya orang sebelum umat Islam, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan. Dan sekarang terbukti banyak di antara umat Islam yang mengidolakan orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh itulah Islam ini penting masuk dalam al-wala dan al-bara. Kecintaan kita dan juga dalam lepas diri kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah seorang muslim itu, mukmin itu menjadikan orang yang bukan Islam, orang kafir. Ada dua terjemahan di sini. Ada pemimpin, ada teman setia. Teman setia juga bisa berimbas kepada idola. Allah mengatakan janganlah orang mukmin itu mengidolakan orang kafir. Itu dalam terjemahan yang paling rendah saja teman setia, enggak boleh. Apalagi menjadi pemimpin ataupun menjadi idola. Tapi kalaupun terjemahannya itu teman setia. Teman setia kan teman yang paling levelnya paling rendah. Tidak boleh. Apalagi dia sebagai pemimpin ataupun sebagai idola, maka itu juga lebih-lebih tidak boleh. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah
kita dengarkan bersama apa itu idola. Kemudian sejauh mana pentingnya kita mengidolakan sesuatu. Apa efek terhadap sesuatu yang kita idolakan itu tidak sesuai dengan karakter keislaman kita. Tentu ini sangat tidak baik ya dalam rangka kita memahami itu sebagai sebuah sesuatu yang patut kita contohi. Nah, sekarang kita mencoba karena mengerucutkan pembicaraan kita. Tentu yang kita idolakan itu adalah sosok yang dimana menjadi panutan seluruh umat manusia. Nah, baik dari sisi gaya bicaranya, cara berpakaiannya, cara bertingkah laku, ya, karakter. Ya, ini yang harus kita wajib teladani karena sesuai dengan kalau tidak salah hadis Nabi, hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diturunkan, ya, diciptakan oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz eksistensi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam rangka menjadi panutan kita, kita jadikan panutan, kita jadikan contoh, kita jadikan suri tauladan, ya. Bagaimana hal-hal apa yang harus kita lakukan, ya. Jangan sampai hanya beliau itu kita anggap hafal namanya, tetapi ada yang harus kita tiru, kita guguh, ya, bahwa ini sebagai panutan dan yang harus kita contohi dan menjadi syafaat nantinya tentu di yaumul akhir. Nah, kalau kita berbicara dari segi sosial, budaya, terlepas dari segi agama dan dalilnya, ada seorang non-Islam yang mengadakan penelitian selama 20 tahun. Siapakah sosok pemimpin yang paling disegani di dunia ini sampai sekarang? Dia nulis buku, dan ternyata pada hasilnya dia tidak bisa membantahnya. Ternyata pada hasilnya orang yang paling berpengaruh, kemudian yang lainnya itu sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Semenjak diutus sampai sekarang pengikutnya terus bertambah. Kalaupun ada pengurangan, itu hanya sedikit daripada jumlah yang bertambah. Padahal beliau adalah sosok dari padang pasir yang tidak ada kekayaan di sana, dari negara yang juga miskin di saat itu, dari negara yang ekonominya tidak diperhitungkan, dari segi jumlah masyarakatnya pun juga tidak banyak, tetapi secara membuktikan bisa menaklukkan dua negara terbesar pada saat itu, bangsa Romawi dan juga Persia. Padahal ekonomi tidak ada, senjata juga terbatas, tetapi bisa mengalahkan dua bangsa Romawi, menaklukkan dua bangsa yang besar. Sekarang mungkin kita katakan negara adidaya pada saat itu, Romawi dan juga Persia. Kemudian juga pengikutnya juga sangat tinggi loyalitasnya kepada sosok ini, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dan juga sosok ini juga sosok yang sangat tangguh. Padahal kalau kita balik dari sejarah kecilnya itu sangat-sangat mengenaskan. Lahir dalam yatim piatu, kemudian masa kecilnya juga hidupnya akhirnya tidak dibesarkan dari keluarga yang mampu. Kemudian juga belum lama beliau besar, ibunya sudah meninggalkan dunia, dan juga masalah hidupnya penuh dengan berbagai macam aral rintangan. Tapi ketangguhannya beliau itu luar biasa, sehingga menjadi contoh bagi umatnya dan juga bagi khalayak, bagi dunia ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya tadi yang sudah disampaikan oleh tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah,
Tadi dikatakan, apa tadi pertanyaannya itu? Jadi siapa sih yang harus kita contohi? Maka tidak lain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi itu contoh yang baik. Oke, kalau Nabi itu adalah contoh yang baik, mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi itu manusia biasa? Sejauh mana kita harus mengikutinya? Mungkin Nabi kadang marah, kadang juga mungkin melaksanakan hal-hal yang mungkin bersifat pribadi, karena beliau manusia. Sejauh mana kita mengikuti beliau? Artinya apa saja yang harus kita contohkan, yang kita contohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kan ada 3 kataannya, ada sifat-sifatnya. Yang pertama, kalau itu adalah perkataan, maka semuanya harus kita ikuti. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi itu berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu, maka kewajiban kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang Nabi ucapkan. Yang kedua, ada tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap Nabi. Nah, ini bagi 3. Ada yang sifatnya pribadi, khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sifatnya ibadah. Ada yang sifatnya khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang sifatnya ibadah, maka kewajiban kita harus mengikutinya. Sebab Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala apa yang ada pada diri Nabi maka laksanakan. Segala apa yang Nabi tinggalkan maka tinggalkanlah. Itu yang sifatnya ibadah. Tinggal 2. Ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya khusus. Pribadi contohnya masalah hobi. Nabi kan sebagai manusia kan juga punya hobi kan, sebagaimana Ubay, saya juga masing-masing punya hobi. Dan juga otomatis masing dari kita kan punya hobi yang berbeda-beda, nggak mungkin sama. Mungkin Abu Syakir lah hobinya menembak, Ubay hobinya mancing, misalnya kan. Saya mungkin hobinya apa saya? Ya mungkinnya hobinya apalah gitu kan ya, rappelling ya. Kan masing-masing. Dan tidak mungkin juga kita itu harus ngikuti yang mana itu bukan hobi kita gitu loh. Hobi Nabi misalnya dalam pribadi beliau itu kalau makan ya, kalau daging itu makan bagian hastanya. Kalau minumnya susu, makan kurma atau bubur yang masya Allah luar biasa khas Arab gitu kan. Nabi hidup di negara Arab, lahir di Arab, otomatis makanan juga berbeda dengan kita. Dan Nabi punya hobi ada makan makanan yang mungkin di sini tidak ada. Itu yang sifatnya pribadi. Maka itu tidak ada kewajiban umatnya harus ikut dengan beliau. Itu sifatnya pribadi. Tidak mungkin kan ada orang Nabi SAW kalau makan daging kambing itu senang bagian hastanya, kikilnya. Mungkin ada orang yang suka kambing. Jangan dipaksakan. Harus karena ini makanan Nabi. Kan tidak. Kan begitu. Sebagai contoh misalnya dalam hal makan hal-hal yang mubah. Nabi makan dengan 3 jari. Karena yang dimakan tuh korma. Tapi kalau makan nasi dengan 3 jari, nggak masuk nasinya. Jadi kita harus betul sunnah Nabi. Nah, kembali kepada niat. Kalau kita ikut jejak Nabi seperti hobi tadi, niatnya ingin mencontohi Nabi, maka itu dia dapat ibadah. Kemudian yang ketiga, ini masalahnya. Yang ketiga ini yang spesial, artinya yang khusus buat Nabi SAW. Tidak buat orangnya, tidak buat hambanya. Bukan untuk umatnya. Hanya khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Maka tidak boleh. Bahkan haram hukumnya umatnya mengikuti Nabi SAW. Seperti apa? Nikah melebihi dari 4 wanita. Puasa wisal dan juga hal-hal yang lain yang sifat pribadi. Maka kita tidak boleh mengikuti. Walaupun itu Nabi kerjakan. Pernah melakukannya. Ya, sebagai menikah misalnya.
Katanya kita disuruh contoh Nabi. Nabi kan istrinya 9. Berarti kita harus 9 dong? Tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Wahai Muhammad wa Rasulullah, inilah khusus buat kamu, tidak untuk orang Islam. Jadi itu kaum muslimin yang berbahagia, jadi siapa idolamu? Maka mari kita mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita untuk bisa bahagia di sini dunia dan juga akhirat nanti. Demikian wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dir. Para pemirsa sahabat setuna dimanapun Anda berada, itu tadi pembahasan kita terkait dengan siapa idola. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang pantas kita jadikan idola kecuali Nabi Muhammad SAW. Baik dari sisi perkataan, perbuatan, dan tindakan. Ya. Ini harus menjadi catatan buat kita semua sehingga nanti di hari akhir itu dapat menjadi syafaat buat kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para sahabat saudara dimanapun Anda berada. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.